Perkenalkan, saya Jeffrey dari Prodi Manajemen dengan NPM 2441422. Hari ini saya akan menjelaskan tentang makna sejarah Sumpah Pemuda serta kaitannya dengan bahasa Indonesia dengan era perkembangan iptek saat ini. Pertama-tama, apa itu Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda itu adalah sebuah momen dalam sejarah Indonesia yang dimana momen ini diabadikan oleh para pemuda dari berbagai organisasi. Sumpah Pemuda adalah suatu pernyataan yang menegaskan semangat persatuan dan kebangsaan di kalangan pemuda di Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 27 sampai 28 Oktober 1928. Sebelumnya Kongres 1 pada tahun 1926. Nah, kenapa bahasa Indonesia itu penting? Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu, Sumpah Pemuda menegaskan bahasa Indonesia itu penting menjadi bahasa persatuan karena di dalam Indonesia terdiri dari berbagai kelompok etnis dan bahasa daerah yang berbeda. Apa saja fungsi bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari? Nah, bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku ataupun apa karena kita memiliki semua bahasa yang berbeda. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Terus ada sebagai pengantar di sekolah ataupun di perguruan tinggi serta dalam materi pendidikan. Yang ketiga, digunakan dalam dokumen resmi, peraturan, dan proses administrasi serta hukum. Yang keempat, sebagai identitas dan melestarikan budaya. Yang kelima, digunakan dalam dunia bisnis dan ekonomi untuk transaksi dan komunikasi. Nah, kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia yang digunakan dalam semua aspek pemerintahan, administrasi, dan hukum. 2. Sebagai bahasa pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Yang ketiga, sebagai bahasa media dan komunikasi, bahasa Indonesia digunakan dalam media massa dan komunikasi sehari-hari untuk menyebarluaskan informasi, berita, dan hiburan. Yang keempat, sebagai bahasa budaya dan identitas. Yang dapat kita deskripsikan sebagai bahasa Indonesia merupakan alat untuk melestarikan dan menyebarluaskan budaya serta identitas nasional. Yang kelima, sebagai bahasa ekonomi dan bisnis. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam dunia bisnis dan ekonomi untuk bertransaksi dan berkomunikasi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang keenam, yaitu sebagai bahasa diplomasi dan hubungan internasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional, baik dalam komunikasi bilateral maupun multilateral. Harapan dari fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam era iptek, yaitu yang pertama adalah peningkatan akses informasi dan pendidikan. Yang kedua, penguatan identitas nasional. Yang ketiga, adaptasi dan inovasi. Yang keempat, keseimbangan global dan lokal. Apa peran dan sikap generasi muda? Yaitu yang pertama, ada meneruskan dan melestarikan bahasa Indonesia. Yang kedua, menjadi inovator dan adaptator. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi. Dan yang keempat, aktif dalam media sosial untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Kesimpulan, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sangat berfungsi dalam penyelenggaraan yang digunakan dalam negara ini. Sebagai lambang kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita, yaitu bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.